Kita tahu bahwa Bumi Skincare sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2017. Yes, Dan betul. mungkin boleh disampaikan seperti apa sebetulnya awal perjalanan, kemudian transformasinya hingga saat ini seperti apa? Oke. Kita tuh sebenarnya waktu mulai di tahun 2017 itu sebenarnya berasal dari CEO saya alias partner saya, kakak saya sendiri. Waktu itu dia memang avid skincare user lah bisa dibilang dari dia umur 13 tahun. Dan waktu itu di tahun 2015 sampai 17 belum begitu banyak ya pemain brand lokal, dan waktu itu idenya datang dan waktu kebetulan saya masih di law firm sebagai lawyer, dan dia mengajak saya untuk join bareng karena kita memang dari dulu memang pengen banget punya suatu usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, and then saya join tahun 2017 baru kita mulai rilis ke market gitu. Nah saat itu di saat mungkin brand-brand skincare lokal belum banyak bermunculan, tapi kenapa memilih skincare? Dan kemudian saat itu mungkin riset apa yang dilakukan supaya untuk menentukan kira-kira brand seperti apa yang ingin dibentuk? Oke. Pastinya berangkat dari idealisme kakak saya ya waktu itu sebagai CEO-nya. Dia pengen punya brand skincare itu yang gimana caranya punya USP or unique selling point tertentu tapi tetap works. Karena saat itu di market yang kita lihat belum banyak brand-brand yang mengeluarkan brand-brand lokal yang mengeluarkan produk yang memang punya keunikan tersendiri gitu. Jadi waktu itu pun kita datang dengan konsep kita buat produk dengan konsep masstige namanya, alias mass product with prestigious branding. So we really focus on bagaimana produknya ini tetap luxury tapi advanced juga, tapi harganya juga affordable juga, so we can sell it to the market confident gitu untuk menjual produknya dan tetap mempertanggungjawabkan formulanya ya, efekasinya. Karena at the end of the day ini akan dipakai di kulitnya konsumen gitu. Jadi kita juga harus taking it carefully. Unique selling point apa yang ingin ditekankan oleh Bumi Skincare? Jadi kita punya essence luxurious advanced beauty namanya. So kalau dulu perception orang-orang terhadap local skincare itu lebih ke murah ya gitu. Kita nggak mau punya perception itu, dan kita juga pengen bisa mengalahkan brand-brand luar negeri, multinational brands gitu. Waktu itu jadi kita berpikir secara product formulation we have to be really works and effective, tapi gimana caranya kita tetap menunjukkan sisi premiumnya, sisi luxuriousnya. Karena affordability dari sebuah produk itu adalah hal yang juga kita pikirkan ya gitu. Jadi semua kalangan masyarakat hopefully dengan harga yang terjangkau masih bisa beli produknya kita. Oke, penerimaan masyarakat saat itu seperti apa? At first sebenarnya awal-awal product penetration pastinya agak sedikit tough ya gitu. Karena di 3 tahun pertama uniknya adalah kita muncul tanpa ada marketing gitu. Karena semuanya kita jalani dengan sistem bootstrap. Jadi benar-benar waktu itu mengandalkan word of mouth. Tapi karena nama brand kita sendiri mungkin unik ya, Bumi, dengan packaging dan brand essence yang memang kelihatannya tuh pop gitu. Kalau ada di store, etalase atau di online itu beda sendiri. Jadi masyarakat tuh curiosity-nya tuh dapat dari situ. That's first. Yang kedua, meskipun kita waktu itu marketingnya minim banget, hampir nggak ada, bahkan di 3 tahun pertama, tapi kita berhasil menunjukkan bahwa efficacy of the product speaks for itself gitu. Akhirnya dari situ kita nemuin traction tahun 2019, kita rilis face care dengan 16 SKU langsung, and then we gain the momentum di 2019 up until now. Oke, berarti awalnya bermodalkan word of mouth bahkan. Iya. Tapi bagaimana ketika misalkan dari awal mengandalkan word of mouth sehingga brand ini betul-betul kemudian bisa bertahan sampai sekarang? Untuk brand Bumi sendiri kita punya keunikan dari selain dari sisi branding dan produk ya, tapi kita punya differentiation factor juga gitu. Di saat brand-brand lain belum terlalu berani main di efficacy of product yang sebegitu tingginya, kita melakukan hal itu. Di saat ingredients ABC belum banyak dipakai waktu itu untuk di local brands, kita incorporate that gitu. Jadi memang big steps yang kita ambil, uniqueness terhadap product creation-nya itu yang membuat kita gaining momentum waktu itu. Jadi noticeable. Karena yang kita pelajari, if you don't really have the money untuk marketing or expansion, you have to be really stand out. Kita harus stand out banget gitu. Yang sampai masyarakat tuh bisa notice dengan sendirinya gitu sih.
Dari product creation ini berarti ada R&D yang dilakukan sendiri? Of course, kita ada R&D yang kita lakukan. Kita juga masih bekerja dengan pihak manufacturing juga, tapi kita punya our own data gitu. Kalau di industri lokal memang belum ada bahan bakunya, kita benar-benar meluangkan waktu dan effort gimana caranya kita beli raw materialsnya dari luar negeri. Just for to take the uniqueness of the product dan memang untuk memberikan apa ya udara baru lah bagi konsumen Indonesia. Tapi gitu. kalau sejauh ini bahan baku gambarannya berapa persen dari lokal maupun diimpor? Oke, that's the challenge sebenarnya. I think untuk hampir seluruh manufacturing di Indonesia ya, 80% baik itu dari sisi base itu maksudnya seperti kayak base cream, base cairan dan lain-lain, sampai ke ingredients yang memang high potency ya. Kalau kita ngomongin mungkin retinoids, exfoliating agents, brightening agents, and sunscreen agents terutama, saya bisa bilang 80-90% memang kita masih dari import. Gitu. Memang industrinya seperti itu di Indonesia gitu. Ada memang beberapa yang sangat-sangat basic banget memang diproduksi sama pharmacist di Indonesia, tapi itu masih apa ya, masih jauh dari apa yang bisa diterima nantinya oleh customers. Jadi memang lebih banyaknya itu memang dari luar sih, tapi secara manufacturing kita dibuatnya di Indonesia. Oke, gitu. jadi memang tantangan industri satunya dari bahan baku ya? Yes, yeah. Oke, kalau berbicara soal Bumi, awalnya kan hanya meluncurkan beberapa produk. Iya. Dan awalnya memang lebih banyak concern natural tadi ya. Yeah. Nah kalau untuk sekarang produk-produknya ini sudah berapa banyak, kemudian mungkin dari segi top 3 apa saja yang paling banyak dicari konsumen? Oke. Di awal-awal kita berdiri tahun 2017 itu memang kita fokusnya benar-benar sangat natural ya, gitu. Tapi I think sebagai brand kita juga harus mengikuti apa sih yang sebenarnya masyarakat tuh mau atau butuhkan, in short. Dan waktu itu kita tidak bisa terlalu idealis untuk oke, ini yang mau kita jual. No, we cannot do that. Jadi kita waktu itu riset dan ternyata memang yang kita dari hasil riset kita masyarakat butuh more than just natural. Akhirnya kita juga melakukan ekspansi terhadap variasi produk. Tapi identitas natural produknya kita tetap di situ. I think itu yang membuat kita beda. DNA-nya ya? DNA-nya tetap di situ gitu. Jadi gimana caranya kita tetap natural, tetap it feels like a premium spa, tapi secara efficacy produk tetap memberikan efek ke kulit. Jadi pivotingnya sebenarnya di situ sih, karena kita tahu market maunya apa, jadi kita ikutin market